Kalau kalian lihat di depan sini ya, generasi itu bisa dilihat dari usia kelahirannya 97 sampai 2012, artinya usia kalian sekarang antara 9 sampai 25 lah, karena 2021 kan harusnya 2022. Iya. Berarti 9 sampai 25 tahun ada. Nah, berarti kalian adalah generasi Z. Kalau kalian sekarang usianya 25 atau seperti 26 sampai 40 tahun, kalian lah yang disebut dengan milenial. Nah, masalahnya 25 tahun itu kan udah lulus kuliah harusnya usianya loh. Iya, usah. Berarti banyak yang mengklaim kajian-kajian untuk milenial, padahal jamaahnya Z semua. Generasi Z itu kita lihat ya, they are digital native. Jadi mereka lahir ya, who have little or no memory of the world as it existed before smartphones. Oke. Jadi mereka sama sekali lahir itu nggak pernah tahu ada dunia tanpa smartphone. Oke. 30% penduduk bumi adalah generasi Z. Milenial hanya 27%. Ini aja berarti kalian sudah mengungguli. Masa depan itu ada di anak-anak Gen Z ini, luar biasa. Benar. Ya, 30%. Bukan kita lagi nih kok. Kita ini sudah 27%. Kita tuh udah bentar lagi expired. Kita tuh bentar lagi udah. Iya, 30%. 27% penduduk Indonesia adalah generasi Z. Mungkin bisa pakai yang crop version, coba. 27% penduduk Indonesia generasi Z. Milenial cuma 25%. Kita kasih kalah juga. Dan 95% Gen Z itu sudah punya smartphone. So agak aneh ketika kita dipaksa untuk meninggalkan smartphone. Bisa kayak gitu kan ya. 71% generasi Z berlangganan Netflix. Ini sudah beda lagi. Kita TV. Iya kan ya? Kita masih bisa ngerti TV itu kayak apa. Mereka udah nggak relate sama TV. 57% generasi Z itu insecure jika nggak ada smartphone. Dan attention span generasi Z adalah 8 detik. Maksudnya gini, kalau mereka lihat konten 8 detik nggak enak, ganti. Nah, tapi ini kan sering jadi masalah karena dianggap generasi Z jadi mager orangnya. Apakah emang generasi Z ini generasi yang mudah terpengaruh? Atau memang smartphone atau ya dan isinya atau internet itu yang sangat powerful sampai semua orang bisa terpengaruh. Ini contoh aja ya, medsos. Medsos ini kan alat untuk berkomunikasi kan, Disko. Apa sih? Kenapa sampai ini adiksi? Kenapa ini nggak pernah? Nggak ada tuh orang adiksi. Adiksi telepon rumah. Nempel terus di telepon rumah ya. Iya, ngapain lu ya gitu ya. YouTube. Let's say YouTube kan kita pakai sebagai alat pencari informasi. Kalau tadi berkomunikasi, ini alat untuk nyari informasi. Ada tutorial apa gitu kan ya. Tapi apa bedanya sama ini? Kayaknya nggak ada orang candu-candu amat sama majalah. Game online, ya kan ya. Sekarang lagi musim kan game. Kenapa ini orang bisa edik? Ini juga game loh. Tapi orang nggak, ya udah main udah puas selesai. Nggak ada orang yang bisa main ini sampai berhari-hari gitu ya dan seterusnya. Kenapa? Nah, perbedaannya sebenarnya beberapa hal yang setelah kita lihat-lihat ya, media-media yang sebelah sini yang tadi kita bahas itu media-media aktif, sedangkan ini pasif. Maksudnya apa? Coba kita bedah ya. Media pasif, mereka media ini membutuhkan keaktifan dari pembacanya, usernya. Lu ke toko majalah nih, lu bingung juga membaca apa? Ya lu harus aktif, benar-benar lu mikir lu mau nyari apa sih? Kayak lu tadi kan memang nyari apa tadi lu? Apa tuh? Bintang Smackdown. Misalkan mau nyari itu. Aku emang beli majalah yang mau nyari Nirna Zubir tadi. Misal. Dicari aktif, kalau enggak ya enggak ada. Kita udah buka, kadang pernah beli Zong, udah beli nggak ada fotonya, mau clipping nggak jadi, terbuang sia-sia. Zaman dulu gitu. Apalagi misalkan bola itu nggak akan kemana-mana kalau nggak ditendang, dan permainan ini nggak jadi kalau lu nggak aktif keliling, panggil-panggil temen lu, ngumpulin tim dan seterusnya. Butuh tindakan fisik gitu ya, yang melelahkan. Sepeda mainan kan? Sepeda itu kalau nggak dimainin, ya begitu. Markir doang. Markir. Ya kalau lu nggak belajar, lu nggak ada sepeda ngasih tahu tutorialnya sendiri, itu nggak ada. Sedangkan yang sebelah sini tuh aktif. Ya, saking aktifnya dia membuatmu pasif. Lu buka YouTube nggak perlu pencarian, ya. Dia ngasih tahu rekomendasi, lu harus baca apa, lu harus nonton apa, lu harus dengerin yang apa. Sehingga buat kita tuh pasif. Bahkan sering kali kita tuh nggak make search barnya itu loh kok. Iya memang. Karena refresh aja karena sudah ada rekomendasi YouTube, algoritmanya sudah tahu. Berarti Rizko ini suka nonton dinosaurus, urusan komputer, musik. Maka rekomendasi yang keluar, ini video dinosaurus yang belum kamu tonton. Betul. Video musik yang belum kamu tonton. Kita tinggal cari, klik aja, jadi pasif. Berikutnya lagi, ini euforianya butuh proses. Butuh capek, terluka dulu. Orang main bola segernya dapat, atau ibaratnya orang itu dapat setelah ya effort gitu. Lari-lari dulu, terluka dulu kok, nyari-nyari dulu, kecewa dulu. Ya berantem dulu. Ibaratnya banyak hal yang kita lalui untuk dapat euforianya. Sedangkan ini euforianya instan, dan kita tahu teorinya. Sesuatu yang euforianya itu instan, itu butuh withdrawal cepat, karena cepat puas. Sama untuk misalkan dipuji oleh seseorang, kalian butuh pendekatan dulu ya, butuh pembuktian dulu, butuh ngeraktir dulu gitu kan ya. Butuh
itu jadi teman sahabat yang baik dulu. Tapi kalau yang ini cepat sekali ya. Upload, tambah filter, selesai, orang bisa dapat banyak likes, banyak komen. Yang berikutnya lagi, ini beresiko tinggi. Contohnya, kalian mau berkomentar kepada Rizko, pasti mikir, nanya ngomongnya gimana ya? Oh, iya. Salah ngomong takutnya Rizko marah, takutnya tersinggung. Rizko makan dulu, terima nggak ya makanannya? Takutnya ntar kalau diterima dikira rakus. Takutnya. Nah, tapi kalau di sini less responsibility. Memang di kolom komentar, mau ngomen apa aja, mau presiden, mau menteri apa, komennya bodo amat. Nggak ada yang ngerasa takut apa gitu. Semarah-marahnya orang sama Pak Jokowi, lu kalau ketemu Pak Jokowi langsung belum tentu bisa langsung ngomongnya persis kayak di kolom komentar. Kenapa? Less responsibility. Dan berikutnya lagi, yang ini itu masuknya ke memori. Artinya semakin kau main, ya, oh sepeda tuh setelah kita coba terjatuh ya. Oh berarti beloknya jangan begini. Oh kereta kayak gini tuh harusnya dipencet ya. Berarti harusnya besok begini. Jadi kita merekam, semakin kita belajar ya mainin, kita makin pintar. Buku kita baca. Semakin kita baca, semakin kita pintar. Tapi yang ini itu data. Yang pintar bukan kita, tapi mesinnya. Algoritmanya. Algoritma AI ya. Artificial intelligence. Semakin kamu nonton, dia yang tambah pintar. Dia tahu kamu maunya apa. Benar. Dia tahu kamu bakal pencet apa. Dia tahu kamu sukanya apa. Dia di halaman home-nya. Nah, lihatnya halaman home-nya dapat disuruh nonton twice. Ini recommendation channel for you. Dan dia nggak subscribe si Twice ini. Jadi YouTube yang merekomendasikan, ayo nonton Twice, ini aku rekomendasikan untuk kamu ya. Walaupun kamu gak subscribe. Saya coba untuk tidak sign in. Lihat ini, masih ada tombol sign in. Ini YouTube gue nih, gak sign in. Dia bisa ngasih sesuatu. Kalau kalian play video, nah ini bahayanya lagi nih. Bahkan kalian gak perlu play karena ada autoplay. Tinggal diaktifkan, dia akan play video-video yang direkomendasikan. Bener-bener aktif banget YouTube-nya. Video itu pasif. Bener-bener tinggal klik, udah diem aja. Nanti dia akan memberikan semuanya yang kau mau kayak gitu. Ya. Korea misalkan NCT, nyalain autoplay-nya ya akhirnya ada di sini NCT, ada di sini di sini. Awal kebucinan Anda kan begitu, kita tuh kan gitu ya. Wah, ikutin semua. Siapa yang ajarin membimbing itu semua? Ya YouTube. Dia tidak diam saja. Kalian boleh berkomentar. Tidak hanya itu, di kolom komentar kalian boleh like. Jadi makanya banyak orang yang sengaja nyari trending di komen kan. Pertama Pertamax gitu kan selalu gitu. Nyari likes di komen gitu ya. Nyari likes di komen karena berlomba-lomba untuk hal tersebut. Jadi orang makin addict bahkan di level kolom komentar. Dan aku scroll aku baru nyadar suatu hal. Apa perbedaannya lagi dengan media zaman dulu? Lu buka buku, ada endingnya nggak? Ada. Lu buka website zaman dulu deh, website. Ada footernya. Ini tuh nggak ada footernya. YouTube, Facebook, TikTok itu ujungnya di mana? Nggak ada. Bener-bener kita tuh kayak lost, hilang, hilang. Jadi itu luar biasanya. Ini dulu kita dapat beda-beda. Kalau melihat orang yang ahli olahraga, sport. Ada orang pintar main film, aktor. Ada orang yang lucu, pelawak. Ada orang bisa nyanyi, ya penyanyi. Itu mungkin yayasan dan sebagainya ya. Ini semua dikemas dalam satu yang luar biasa, namanya idola. Ini lebih ngeri lagi adiksinya. Karena dari satu idola ini, semua tahu apa perbedaannya idola orang Korea dengan mungkin idol-idol lain. Idol itu bisa nyanyi, bisa main film, bisa ngelawak, bisa berprestasi, bisa idol championship, bisa semua yang kalian pikirkan. Jadi kan dulu ada istilah gini, alah boy band paling menang ganteng doang. Itu tuh tertolak kalau nonton Korea. Karena nyanyinya suaranya bagus. Paling cuma bisa nyanyi, nggak bisa acting. Mereka bisa acting. Jadi semua bisa. Gimana Anda tidak halu kalau all in one itu ada di sini. Ini contoh adiksi yang lain lagi. Anything that stop discomfort is potentially addictive. Aku lagi galau, berantem sama emakku, temanku nggak ada yang ngertiin aku dibully di sekolahku, dan seterusnya. Ada BTS. Ada handphone, ada smartphone. Aku di situ disukain, aku pakai filter, orang muji-muji aku. Semua hal itu sangat berpotensi. Tapi ada teorinya kayak gini. Ternyata adiksi itu kombinasi dari 3 hal. Produk, pain, dan person. Kalau ini 3 hal ini match, jadi adiksi. Satu, produknya bagus banget emang. Seperti, dan kita udah bahas tadi, memang produknya tuh kece badai. Idol tuh kece badai, medsos tuh kece badai gitu ya. Semua kece badai. Plus masalah hidup orang ini, discomfortnya tadi ya, masalahnya itu terlalu kuat, terlalu sakit, terlalu berat. Yang ketiga, orangnya terlalu lemah. Benar. Ini kalau kombinasi ketiganya fix pasti adiksi.
Iya kan? Makanya kita bahas. Kalau produk udah ya, produknya berpotensi. Iya. Sekarang kita lihat pain-nya anak-anak sekarang, discomfort-nya anak-anak sekarang emang seperti apa sih? Iya berat sih, cuman semua orang kayaknya dulu juga ngerasain. Iya. Tapi kita nggak pusing-pusing amat kan ya kok ya? Iya benar. Apa masalahnya di yang ketiga ya, personnya ya? Iya. Apakah memang personnya ini yang bermasalah? Nah kita bisa lihat contoh-contoh person zaman dulu lah. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub atau Maryam. Orang-orang ini masalahnya lebih berat dari kita apa lebih ringan ya? Berat lah, jauh Berat banget. Lihat aja rivalnya orang-orangnya, Firaun, Namrud, Abu Jahal, Bani Israel. Iya. Kemarin kita ada cerita Bani Israel bandelnya kayak apa. Iya. Lu kebayang nggak kalau lu jadi Nabi Musa? Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda jadi Nabi Gua Musa? udah mental breakdown dari awal. Iya, untuk breakdance dari awal ya. Fir'aun itu Iya. bapak angkatnya Bapaknya Nabi Musa. Orang tua aku toxic, geng. Iya. Gitu. Enggak begitu Nabi Musa. Kenapa sih aku terlahir di keluarga kayak gini? Bisa nggak sih Bapak ngertiin aku? Iya. Bapak tuh nggak ngerti kalau Tuhan itu Tuhan yang satu. Iya. Ya gini kan? Dasar bapak kafir. Gitu kan. Enggak dong. Nggak benernya loh. Iya kan ya? Iya. Berarti kenapa person-person ini kok bisa luar biasa? Yang membedakan kalau kita bisa lihat sebenarnya adalah tujuan mereka yang jelas, visinya jelas. Mana mungkin lo sempat galau kalau lo tahu bahwa semua ini memang bagian dari proses. Oke. Kalau mereka punya tujuan hidup, mereka jadi bisa mengerti mana yang patut digalauin, mana yang enggak, mana yang patut diurusin, mana yang enggak. Kalau dikatakan medsos, drama Korea, apalagi opa-opa semua itu ya. Iya. Itu mendistraksi kalian. Coba kita lihat definisi ini. You can't call something a distraction unless you know what it distracted you from. Jadi gini, apakah drama itu sesuatu yang buruk karena mendistraksi kita, jadi nggak produktif dan lain-lain? Kalian nggak bisa bilang itu hal yang buruk atau membuat kalian terdistraksi kalau kalian nggak tahu itu mendistraksimu dari apa. Iya, oke. Ini gini, handphone ini mengganggu aku, mengganggu dari apa? Iya. Ibaratnya Google Map, ya kan? Kamu ada tujuan kan? Iya. Kalau ada yang membuat kamu itu malah kemana-mana, misalkan nih, walau malah belok, itu kamu terdistraksi karena ada sesuatu yang kamu tuju gitu Iya, kan? iya. Itulah pentingnya tujuan hidup, biar kamu tahu ini tuh distraksi aku nggak ya? Iya. Jadi sebelum menilai kamu tuh main HP mulu, Oke. kamu tuh nonton drama mulu, kamu tuh K-popan mulu, Oke. ya kita harus cari tahu dulu kita tuh mau harus ngapain sih di kehidupan ini gitu. Kamu tuh lagi sibuk apa sih? Tujuan hidupmu tuh apa? Kalau tuh itu semua membuat kamu malah nggak menjalankan tujuan hidup kamu, ya berarti itu distraksi, ya kan? bener. Harusnya begini malah begitu. Iya. Everything is a distraction. Iya. If you don't decide in advance how you want to spend your time. Jadi kalau lu nggak punya tujuan hidup, ya seluruh hidup lu tuh distraksi. Iya. Iya kan, karena lu misalkan nih, lu nggak ngasih taruh titik ke sini. Iya. Terus kita, Kroh, jalan yuk. Jalan aja, nggak tahu kemana. Titiknya itu ya kemana-mana dan kita nggak pernah tahu ini salah jalan atau enggak. Iya. Ini distraksi apa enggak. Iya. Maka productivity adalah if you find yourself doing what you plan, itu adalah traction, bukan distraksi, tapi Iya. traksi. Iya. Misalkan nih kalian nonton K-pop tapi tujuannya jelas. Oke. Kalian nonton drama tapi tahu tujuannya. Nah, ini menarik. Itu atau Rizko sekarang orang bilang, Rizko kok main game mulu. Oke. Tapi Rizko tahu itu what you plan. It's Iya. part of your plan. Iya. Fuad punya album Korea di sini. It's part of our plan. Kalau kalian ngelakuin sesuatu dan memang itu bagian dari rencana, ya kan plan Yes. kan? Rencana ke masa depan kalian, maka itu bukan distraksi. Itu adalah traction, malah bagus. Yang tidak benar adalah kalian nggak punya rencana ke masa depan. Tentu masa depan ini bisa jangka pendek, jangka panjang, dan jangka panjang banget ya. Ya. Kalau kalian masa depannya sebatas besok kuliah kayak gimana ya segitu doang memang. Ya. Tapi kan ada orang masa depannya akhirat. Ya. Maka dia ngelakuin hal-hal yang berhubungan sama akhiratnya dia. Itu semua adalah bagian dari plan dan itu adalah traksi. Tetap lakukan itu apapun kata orang karena itu adalah kebaikan. Jadi intinya dari sini adalah sebenarnya pesannya sama kayak kemarin. Belajar, ngaji. Bukankah kita setelah ngaji baru ngerti kok tujuan hidup kita apa? Ya, Bukankah bener. kita setelah ngaji baru ngerti bahwa semua yang kita lakuin gak ada yang sia-sia, benar-benar ngerasa bersemangat setiap harinya karena kita tahu ini part of our plan untuk kebaikan. Saksikan kembali konser tergelap tahun ini dalam program Kembali Membaca Dalam Gelap. Nonton bareng dan live Q&A. Teori Haluminati dalam Bayang Milenial. Semalam di Gangnam. El Filter. Pelangi Ralkan Topeni. Batas Suci Anak Ngaji. Belajar membaca.